Semuanya teman-teman, pada kesempatan kali ini Sersu pengen ajak kalian untuk belajar bahasa Inggris. Nah, materi yang pertama itu merupakan materi percakapan. Kita belajar bagaimana memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nama materinya itu adalah Introducing Ourselves. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu supaya kita mampu memperkenalkan diri kepada orang lain atau teman baru dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus pede nantinya. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, lebih baik kita juga harus mengetahui beberapa kosakata yang biasanya sering digunakan ketika kita ingin memperkenalkan diri kita. Sekarang coba kita lihat satu persatu. Yang pertama itu ada name ya. Oke, sekarang mari ikuti Sersu untuk melafalkannya, oke? Name. Oke, coba diulangi lagi. Name. Oke, bagus. Kemudian yang kedua itu adalah my name. My name. Oke, bagus. Sekarang yang ketiga itu adalah your name. Your name. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu adalah full name. Full name. Oke, coba dilafalkan ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah very. Very. Oke, baik. Nah, kemudian ada kata happy. Happy. Baik. Sambil dilafalkan ya, biar lebih mudah mengerti. Kemudian meet. Meet. Selanjutnya see. See. Baik, kemudian this year. This year. Baik, bagus sekali. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada come from. Come from. Ya, nah selanjutnya itu kita bisa melihat beberapa contoh kalimat. Kalau come from itu artinya itu ada di sampingnya, bisa kita lihat sama-sama. Artinya itu adalah berasal dari ya, seperti itu ya. Contoh kalimatnya itu seperti I come from Medan. Sambilan dibaca ya teman-teman. I come from Medan. Artinya pasti udah tahu dong ya. Saya berasal dari Medan. Kemudian selanjutnya, you come from Medan. You come from Medan. Itu artinya adalah kamu atau kalian berasal dari Medan. Kemudian, coba ikuti baca ya. We come from Medan. We come from Medan. Itu artinya apa? Ya, benar ya. Jadi we come from Medan itu adalah kita atau kami berasal dari Medan. Kemudian yang terakhir itu coba ikutin baca. They come from Medan. They come from Medan. Ya, jadi artinya itu adalah mereka berasal dari Medan. Oke, bagus sekali. Nanti diulang-ulangi lagi sampai kalian bisa melafalkannya dengan baik. Baik, nah ini ada yang harus kalian ketahui lebih lanjut. Kalau misalnya subjeknya atau pelakunya itu adalah I, you, we, dan they, maka come-nya itu nggak usah ada S-nya ya, jadi nggak usah ditambahkan S. Jadi cukup bilang I come, you come, we come, atau they come aja, seperti itu. Nah, beda dengan yang ada di bawahnya. Yang di bawahnya itu adalah comes from. Jadi itu yang membedakannya. Yang di bawahnya come itu ada S-nya, yang di atasnya itu come-nya nggak ada S. Kenapa? Karena subjek ataupun pelaku yang dipakai itu lain. Jadi yang di bawah itu comes-nya itu dipakai ketika subjeknya itu adalah he, she, dan juga it. Nah, seperti itu ya. Sekarang ayo kita coba baca ya, ikuti Sersu baca. Comes from. Oke. Comes from. Oke, bagus. Oke, sekarang coba kita baca kalimat per kalimat yang menggunakan kata comes from ya. Coba ikuti. He comes from Batam. He comes from Batam.
Oke, bagus. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. She comes from Batam. She comes from Batam. Oke, bagus. Sekarang kita beralih ke kalimat yang terakhir ya. It comes from Batam. It comes from Batam. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang coba kita lihat arti atau makna dari kalimat yang sudah kita baca sebelumnya. Yang pertama itu adalah he comes from Batam. Nah, he-nya itu berarti adalah dia laki-laki. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengungkapkan dia laki-laki, itu kita pakai he, seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan kalimat yang kedua? She comes from Batam. She comes from Batam mungkin sudah ada yang tahu ya artinya ya. Jadi artinya adalah dia perempuan berasal dari Batam. Jadi she-nya itu dipakai ketika kita ingin mengungkapkan dia perempuan. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh kalimat lain yang ada di sampingnya. Misalnya kalian nggak mau pakai kata he, kalian ingin menunjukkan seorang laki-laki yang memakai nama orang, contohnya seperti Benny, jadi itu juga bisa. Jadi Benny itu juga bisa menggantikan kata he-nya di situ. Makanya jangan heran kalau come-nya itu ada s. Kalau he comes from Batam berarti he-nya itu untuk dia laki-laki. Nah, kita bisa menggantikan kata he menjadi kata Benny, menjadi kata Jonathan, menjadi kata David, menjadi kata Stephen, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. Sama juga dengan kata she comes from Batam. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai kata she-nya di situ, nggak masalah. Kita pengen gantikan jadi nama orang, silakan aja. Contohnya seperti Linda, Rina, Tuti, asalkan orangnya satu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang terakhir itu adalah it comes from Batam. Nah, it-nya ini kita nggak bisa gunakan it itu untuk manusia. Jadi it-nya di situ, it-nya itu digunakan untuk yang namanya misalnya binatang atau benda mati. Contoh yang Sersu pakai di sini itu adalah this cat comes from Batam. Oke, boleh coba diulangi sama-sama. This cat comes from Batam. Nah, jadi maksudnya itu adalah kucing ini berasal dari Batam. Jadi this cat-nya itu kan berarti kucing ini ya. Jadi kucingnya cuma satu, makanya kita pakai kata it. Tapi kalau misalnya kucingnya itu more than one, lebih dari satu, kita nggak bisa pakai kata it lagi. Karena it itu digunakan untuk tunggal atau satu saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan dari kawan-kawan. Bagaimana kalau misalnya subjeknya itu lebih dari satu atau more than one? Misalnya, ada Benny dan Linda. Benny and Linda berasal dari Batam. Berarti kita nggak bisa pakai kata he atau she. Nah, Benny itu satu, Linda itu satu, satu tambah satu sama dengan dua. Berarti kita asumsi sebagai mereka atau they. Berarti hilangkan s pada come-nya, seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat. Sersu sudah berikan makna dari masing-masing vocabulary atau kosakatanya. Itu bisa dilihat di sampingnya. Nanti diulang-ulangi aja sampai kalian merasa diri kalian sudah menguasainya. Nah, sekarang kita lanjut ke kosakata halaman selanjutnya. Nanti diulang-ulangi aja ya di rumah. Oke, selanjutnya, tada! Nah, ini dia ya, yang terakhir kosakata kita pembelajaran kali ini. Nah, itu memakai kalimat atau kata tidak ya, do not, singkatannya itu adalah don't. Seperti itu ya. Jadi lebih singkat kita mengucapkan dengan kata don't ya. Contohnya seperti don't come from, artinya itu adalah tidak berasal dari. Sekarang kita lihat satu persatu penggunaan katanya pada subjek-subjek yang berbeda. Yang pertama itu adalah, coba ikuti ya, I don't come from Medan. I don't come from Medan. Oke, nah kira-kira sudah tahu ya artinya ya? Ya, benar banget. I don't come from Medan itu berarti adalah saya tidak berasal dari Medan. Oke, selanjutnya ikuti Sersu baca. You don't
come from Medan. You don't come from Medan. Nah, bisa diterka ya. Udah bisa tahu ya kira-kira maknanya apa. Lanjut ya. Ayo ikuti. We don't come from Medan. We don't come from Medan. Nah, udah tahu dong pasti artinya apa, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ikuti baca. They don't come from Medan. They don't come from Medan. Oke? Nah, artinya itu adalah kira-kira apa? Oke, benar ya. Jadi mereka tidak berasal dari Medan. Nah, sekarang kita beralih ke yang bawahnya, yaitu adalah does not. Singkatannya itu adalah doesn't. Oke? Nah, jadi sekarang kita beralih ke doesn't atau does not. Oke, ikuti kita baca ya. Doesn't come from. Ulangi lagi. Doesn't come from. Oke, mantap. Oke? Artinya itu sama ya, tidak berasal dari. Jadi yang membedakannya itu apa antara doesn't come from dengan don't come from yang ada di atas? Coba kita lihat penggunaan subjek pada setiap kalimatnya. Nah, itu kata kuncinya itu ada di pelaku atau subjeknya. Kita lihat ya. Kalau kita ingin menggunakan kata he, she, dan it, maka kita pakai kata doesn't, bukan pakai kata don't seperti itu. Ya, jadi tolong diingat ya baik-baik ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat ke contoh kalimatnya ya. Ikuti sersu baca. He doesn't come from Batam. Oke, kita ulangi. He doesn't come from Batam. Oke, benar ya. Jadi artinya pasti udah tahu dong ya. Berarti dia laki-laki tidak berasal dari Batam. Oke, kita let's go ke yang keduanya. Oke. She doesn't come from Batam. Oke, silakan diulangi lagi ya masing-masing. She doesn't come from Batam. Oke ya, udah bisa tahu ya artinya apa ya. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. It doesn't come from Batam. It doesn't come from Batam. Diulang-ulangi terus sampai kalian merasa lidahnya udah pas seperti itu. Oke? Oke, nah kemudian itu ada kosakata good morning. Coba kita baca sama-sama. Good morning. Oke, artinya itu adalah selamat pagi. Jadi kalau misalnya pagi hari ya, konteksnya itu mulai dari jam 5 pagi sampai ke jam 11.59 itu berarti kita pakai good morning seperti itu ya. Nah, kemudian coba kita baca lagi good afternoon. Ya, good afternoon. Good afternoon. Jadi noon itu adalah tengah hari atau petang. Jadi setelah petang itu namanya itu adalah afternoon. Noon itu kan berarti tengah hari. Setelah tengah hari namanya adalah afternoon. Makanya jangan heran orang biasanya bilang good afternoon seperti itu. Nah, itu biasanya berlaku mulai dari jam 12.01 sampai ke jam 5.59 sore seperti itu ya. Itu konsepnya. Sebenarnya penggunaan untuk masing-masing daerah itu sebenarnya lain sih ya. Cuman mungkin nanti di deskripsi nanti Sersu akan coba masukkan satu link khusus untuk pengetahuan akan waktu seperti kapan digunakan good morning, good afternoon, dan sama good evening seperti itu ya. Nah, untuk good evening sendiri, nah itu jangan salah persepsi ya. Jadi good evening itu kalau untuk daerah luar itu mereka gunakannya itu walaupun jam 6.00 atau jam 6.01 mereka tetap gunakan good evening. Bahkan sampai jam 9 malam pun mereka juga tetap gunakan good evening. Nggak ada yang namanya good night ya, seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman akan bertanya, loh jadi kapan dong Sersu kita gunakan good night? Good night itu kita gunakan ketika kita ingin berpisah dengan seseorang
pada malam itu juga dan tidak akan ketemu lagi ya. Seperti itu ya. Misalnya good night Billy, berarti nggak akan jumpa lagi dengan Billy malam itu. Atau menjelang tidur, misalnya kita udah mau bobok nih, kita bilang good night friends kayak gitu. Berarti udah masuk kamar masing-masing, ya bobok aja seperti itu. Jadi jangan samakan penggunaan pengucapan ekspresi kata selamat malam, misalnya selamat malam Pak Richard kayak itu, misalnya bertemu dengan bos, misalnya selamat malam Pak Richard, kita nggak bisa bilang good night Pak Richard, nggak bisa seperti itu ya. Kalau misalnya kita bilang good night Mr. Richard, berarti kita tidak bertemu dengan Mr. Richard lagi. Yang benar itu adalah good evening Mr. Richard, seperti kita masih pakai good evening ya, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan mengerti sampai ke yang vocabulary yang kedua ini. Oke ya, sekarang coba kita lihat teksnya ini, sederhana banget ya kan. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, coba kita baca sama-sama deh ya. Oke, good morning. Good morning. Oke, lanjut ya. My name is. Oke, bagus. Steven Gerald. Oke, lanjut ya. This year, I am 12 years old. 12 years old. Oke, lanjut ya. Sama-sama. I come from Jakarta. Oke, lanjut ya. I am very happy to see you. Oke, coba diulangi beberapa kali sampai teman-teman merasa mahir. Oke, sekarang coba kita lihat what is actually the meaning. Apa maknanya? Oke, good morning berarti selamat pagi. My name is Steven Gerald, berarti nama saya adalah Steven Gerald. This year, nah itu apa? This year berarti tahun ini. I am 12 years old, berarti usia saya adalah 12 tahun. Kemudian, I come from Jakarta, berarti saya berasal dari Jakarta. Oke, lanjut. I am very happy to see you. Berarti, what is the meaning of I'm very happy? Berarti, saya sangat senang. Happy itu adalah senang. I am very happy berarti saya sangat senang. To see you, berjumpa engkau atau berjumpa Anda. Oke. Nah, teksnya udah, nanti diulang-ulangi aja. Sekarang Sersu pengen kalian praktik sendiri di rumah ya, berulang kali. Karena ada semboyan dalam bahasa Inggris itu adalah practice makes better. Jadi dengan berulang-ulang kalian praktekkan di rumah, lebih akan piawai diri kalian ya. Oke, langkah-langkahnya itu adalah sekarang Sersu udah siapkan satu lembar. Nah, itu udah dikasih tahu cara menyapanya bagaimana, terserah pilih salah satu, mau good morning, good afternoon, atau good evening. Selanjutnya itu adalah memperkenalkan nama kalian. Ya kan, di situ ada kata my name is, sesuaikan dengan nama kalian masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah memperkenalkan umur kalian. Silakan ya, this year I am bla 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 years old. Jadi titik-titiknya itu diisi dengan usia teman-teman berapa. Oke, lanjut. Perkenalkan asal kalian ya. I come from bla bla bla. Misalnya, I come from Medan, I come from Palembang. Oke, atau I come from Bengkayang, atau I come from Pontianak, seperti itu ya. Baiklah, yang terakhir itu adalah penutup atau closingnya. Cukup bilang aja, I am very happy to see you. I am very happy to see you. Nah, itu udah cukup. Nah, diulang-ulangi sampai kalian bisa. Seperti itu ya.
Semoga berhasil. Oke, baik. Nah, untuk yang praktik kedua ini, Sersu udah sengaja hilangkan beberapa kata. Jadi, untuk memancing daya ingat kalian lebih baik lagi ya. Nah, sekarang coba kalian ucapkan, diulang-ulangi mulai dari menyapa sampai ke penutupnya. Dicoba ya. Nah, gimana? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ya, ini adalah yang terakhir. Sekarang kita ke uji praktik speaking kalian ya. Semoga berhasil. Coba diulang-ulang sampai kalian bisa, oke? Oke, mulai sekarang. Nah, gimana? Semoga berhasil ya semuanya ya. Oke, pokoknya diulang-ulangi terus. Itu adalah kunci dari speaking. Oke, sekarang materi speaking kita yang pertama udah selesai. Makasih banget buat kalian udah menonton sampai habis dari awal tadi. Kalau teman-teman suka, jangan lupa sharekan dengan yang lainnya biar kita sama-sama pandai dan jago bahasa Inggris ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komen, silakan komen ya, nanti akan Sersu usahakan menjawabnya. Thanks for watching guys. See you. Bye bye.